Cek, kita akan tag video yang kedua kalinya setelah tadi ada masalah. Oke, kita mulai dari awal, teman-teman. Di sini ada mainboard HP, kodenya ini bisa teman-teman lihat, kodenya ini ya. Oke, mohon maaf sebelumnya jika nanti suaranya agak suara motor karena di sini di pinggir jalan di toko posisinya, jadi suaranya agak terganggu. Kita akan mulai reviewnya ya. Jadi ini sudah saya kerjakan, sudah bisa menyala. Saya akan mereview pekerjaan saya di mainboard HP ini. Kita mulai dari kasusnya apa? Kasusnya ini adalah ketika kita tekan switch, laptopnya tidak bisa menyala, tapi lampu indikator di sini masih menyala. Berarti mainboard ini belum sepenuhnya mati total. Ketika kita tekan tombol switch ini, konsumsi arus adalah 0,02. Seperti itu ya teman-teman. Jika melihat konsumsi arus 0,02 itu menandakan tegangan standby sudah terpenuhi, cuma tegangan VS atau tegangan setelah ditekan tombol switch itu tidak bisa jalan atau tidak keluar atau tidak memenuhi tegangan yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, untuk langkah pertama kemarin yang saya lakukan adalah mengetes impedansi dari setiap PL-PL-nya karena itu sangat penting. Dengan menggunakan avometer di selektor bagian mode dioda, kita cek di bagian PL ini, PL, PL. Kita cek semua PL-PL-nya, tidak ada indikasi short teman-teman. Seperti itu. Terus setelah kita cek kondisi PL-nya, impedansi PL-nya, kemarin yang saya lakukan adalah mengukur tegangan VS, karena asumsi saya ketika ampere 0,02 itu adalah tegangan standby-nya, tegangan 19 volt, 5 volt, 3 volt, ALW itu sudah bekerja. Saya cek tegangan ALW-nya yang di switch, yang di 19 volt, 3 dan 5 sudah keluar. Seharusnya kita tekan switch harus bisa full menyala. Nah, karena ini 0,02 berarti ada masalah di tegangan VS-nya. Ya. Jadi setelah saya cari-cari di Broadview, saya menggunakan Broadview juga kombinasi menggunakan skema karena di sini membutuhkan dua ini ya, Broadview sama skematik. Broadview untuk mengetahui lokasinya dan skematik untuk mengetahui part atau nama komponen tersebut. Oh ya, sebelum saya ukur di VS-nya, kemarin saya mengecek tegangan sesuai dengan SOP-nya ini. Jadi syarat laptop menyala itu adalah ada 12 poin ini teman-teman. Jadi yang pertama 3 volt EC saya cek hadir karena ini fungsinya untuk mensuplai tegangan EC. AC in 3 volt dari charger, maksudnya ini teman-teman, ketika AC in ini sudah ada, otomatis ini EC ini mengeluarkan tegangan 3 volt di bagian apa ya kemarin, SDA sama SCL kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga lead switch 3 volt hadir,
EC reset hadir, NBSW on. Ini maksudnya tombol switch ya, NBSW on ini 3 volt terus menjadi 0 ketika kita tekan switch, terus kembali lagi 3 volt saat kita lepas tombol switch. Seperti itu maksudnya. Terus resume reset kemarin saya cek hadir, di NBSW on hadir. Tegangan kerja chip itu kemarin belum hadir teman-teman. Yang ini AC preset hadir, RTC reset hadir, S sus B sama sus C saya cek hadir, S5 on, main on, sus on semuanya hadir teman-teman. Yang nggak hadir itu hanya tegangan kerja chip. Seperti itu. Chip yang mana? Yang ini kemungkinan ya. Ini harusnya 0,9 atau 0,8 tegangannya untuk chip ini. Ya. Jadi saya ulangi. Sebelum saya melangkah ke tegangan VS, ini adalah acuan saya semuanya. Seperti itu. Karena ini sudah saya cek hanya satu tegangan kerja chip yang belum hadir. Kemungkinan ini harusnya sudah bisa menyala. Cuma karena ini kan kemungkinan ada tegangan VS yang hilang, jadi ini tidak tersuplai kemungkinan ya. Seperti itu. Terus langsung saya coba melihat melihat broad view. Di sini tegangan pertama kali yang saya lihat adalah 1,2 Vsus. Nah, ini anggapan saya ini adalah tegangan VS ya. Nah, setelah saya cari-cari di broad view, tegangan VS itu 1,2 VS itu dihasilkan di IC ini. Di IC ini teman-teman, IC ini saya cek ya, kemarin saya cek itu kita mulai dari VIN nya dulu. Sebentar saya gunakan insert dulu. Menurut skematik itu tegangan VIN itu ada di pin 11. Jadi saya ulangi ya. Untuk pertama kali kemarin saya cek tegangan 1,2 VS. 1,2 VS itu dikeluarkan oleh IC ini. Di sini kemarin saya ukur itu tegangannya hanya 0,8 volt, yang harusnya itu 1,2 volt. Seperti itu ya. Karena tegangannya 0,8 volt, asumsi saya apa mungkin tegangan VIN nya ngedrop. Oke, saya ukur di sini kemarin, ukur di sini itu tegangannya adalah tegangan 5 VS itu hadir teman-teman. Karena ini VIN nya masuknya itu 5 VS utuh keluar. Nah, terus untuk yang lain nggak ada ya, nggak saya ukur. Oh ya, sama pin 12 VCC. Oh, mohon maaf, ternyata pin 12 untuk VCC nya ya. Pin 12 ya, di PR ini. Di bagian ini PR ini sama PC ini saya ukur di sini 5 VS hadir, berarti harusnya IC ini sudah bekerja ya. Namun ternyata di sini hanya keluar 0,8 volt. Seperti itu ya. Terus setelah saya mengetahui ini bermasalah, apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya tidak langsung menggantinya ya. Saya yang lakukan adalah melepas pasang IC ini. Saya lepas pasang, terus saya pasang lagi, saya coba lagi. Ternyata tegangannya malah drop menjadi 0,2 volt.
Oke, karena cara yang pertama sudah tidak berhasil ya, lepas pasang IC tidak berhasil, saya carikan IC ini, IC yang baru, saya belikan yang baru, dan alhamdulillah hasilnya adalah tegangan 1,2 volt Vesus sudah keluar teman-teman. Setelah saya cek kemarin itu 1,2 volt sudah bisa hadir, ternyata alhamdulillah laptop ini sudah bisa, mainboard ini sudah bisa menyala. Seperti itu. Alhamdulillah waktu pertama kali pengukuran, menurut Broadview yang rusak hanya ini ya. Jadi mainboard ini tidak bisa switch karena tegangan VS 1,2 volt itu tidak keluar, dimana yang bermasalah adalah IC ini tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan tegangan 1,2 volt. Oke teman-teman, hanya seperti itu kira-kira untuk reviewnya. Kira-kira yang belum jelas itu bisa teman-teman tanyakan nanti di kolom komentar ya. Jadi kalau kasusnya itu masih ada konsumsi arus, entah itu 0,2 atau 0,1 atau beberapa pun, itu menandakan mainboard itu tegangan standby sudah bekerja. Tegangan 3 volt, 5 volt, 19 volt yang standby itu sudah bekerja ya. Nah, kita jika setelah mengetahui itu sudah hadir semua, berarti kita beralih ke tegangan VS tadi, karena tegangan VS itu adalah tegangan yang keluar setelah tombol switch ditekan. Seperti itu teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nanti yang belum jelas boleh ditanyakan. Insya Allah kalau ada waktu akan saya balas. Untuk yang masih belajar untuk perbaikan mainboard, semoga video ini bisa membantu ya, sedikit banyak bisa diambil lah ilmunya ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu saja. Terima kasih. Pokoknya yang belum jelas boleh ditanyakan nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.